beringin itu juga terlibat loh, ibu penanggung pohon beringin itu juga terlibat, penguasa pohon beringin itu. Pelaku aktif ini itu kita bisa identiknya siapa? RG dengan suami, ya. Pelaku pasif. Iya, Bang. Lanjut, Bang. Oke. Ya, itu garis bawahin. Makanya TPPU sendiri itu kan harus transaksionalnya 5M. Dibaca dengan baik ya. Itu sudah cacat semua. Cuman ini memang putusan pengadilan tinggi itu bisa beda dengan pengadilan negeri, ya, negeri. Itu ada landasan hukumnya. Nah, kita fokus aja mementahkan TPPU-nya ini. Ya, jadi mementahkan apa? Transaksionalnya itu tidak sesuai. Harusnya 5M, tapi ini 4M. 2, turut serta, berarti ada pasif dan aktif. 3, di sini ada apa aliran dana tersebut? Dari mana? Iya, benar, Bang. Jadi yang harus kita runut ya dengan baik. Iya. Jadi Bang, ini Bang memang Bang, maka yang tadi kami itu kan kita selalu update tentang perkembangan daripada kasus Nikita. Makanya kata per kata apapun putusannya itu kita analisis. Maka kemarin memang kami menemukan gitu ada 2 kelemahan daripada ini. Berarti fokus di misalnya TPPU-nya. Iya, kalau misalnya dia serta, kata turut serta itu berarti lebih dari 1 orang. Sementara TPPU itu mengenal 2 pelaku, ada pasif, ada aktif. Pasif ini berarti turut serta, yang hanya turut serta itu hanya ikut-ikutan kayak gitu loh, bahasa kasarnya. Tapi kalau pelaku aktif itu yang transfer, itu yang apa? Bukan kayak gitu. Berdasarkan Junto 55 ayat 1, turut serta itu artinya orang yang melakukan, menyuruh melakukan, ya kan? Menyediakan rekening itu. Turut serta. Nah, artinya di dalam putusan PT itu dirubah, yang dimana kedua pelaku ini tidaklah ada pelaku utama, tapi mereka bersama-sama melakukan tindakan kejahatan. Ada loh Bang, Abang lihat dulu pelaku aktif dengan pelaku pasif dalam TPPU. Kalau ada, iya pasif. Aktif dan pasif. Saya terangkan gitu. kalau misalnya pelaku aktif dan pasif nih, ya kan? Ya. Kalau pelaku pasif ialah orang yang menerima. Jadi gini, misalnya aduh Abang, ini nih aku bacain ya pasal-pasalnya ya. Ini jelas ya. Ini jelas. Nah, di sini kalau di dalam pasal TPPU, maka pelaku itu akan dibagi 2. Pelaku aktif dengan pelaku pasif. Ini jelas loh di sini. Nah, ini. Iya. Gitu. Nah, pelaku aktif dan pasif itu ada, Bang. Ada. Iya. Nah, pelaku aktif, nah tunggu dulu nih. Pasal 5 TPPU karena ikut serta menyembunyikan, nah kan, maka kita mengenal ada beberapa pasal dalam pasal 3 sampai 5 Undang-Undang TPPU. Yang pertama pelaku aktif. Definisinya adalah melakukan tindakan aktif untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta hasil tindak pidana. Bentar, ada telepon. Nah, kemudian tapi kalau pelaku pasif itu menerima, menguasai, menggunakan yang itu baik sadar maupun tidak sadar. Kayak gitu. Jadi perbedaan kuncinya adalah pertama tindakannya. Kalau aktif itu melakukan penyamaran, misalnya memindahkan uang, ya kan. Pasif itu menerima atau memanfaatkan hasil penyamaran, kayak gitu Bang. Sanksinya aktif lebih berat, pasif lebih ringan. Pembuktiannya. Nah, jadi gini kan, ya. Si Mail ini kan tidak kena pasal TPPU. Iya. Tapi yang kena pasal TPPU adalah Nikita Mirzani. Kenapa? Betul. Gitu? Nah itu Bang. Nah pertanyaannya pertama kayak gini Bang. Bisa nggak TPPU itu hanya disalahkan sama 1 orang? Itu aja lah Bang. Kita persempit nih. Bisa nggak TPPU itu kenanya sama Nikita Mirzani aja? Nggak bisa lah. Padahal kan harusnya ada pelaku, ada penerima, misalnya kan, ada yang menyuruh, ada yang mentransfer, kayak gitu kan Bang? Nah, kalau TPPU pasif orang yang mengetahui. Jadi gini Kak, dia mengetahui kalau uang tersebut dari tindakan kejahatan, tapi dia mau menerimanya. Itu dia. Tapi kalau misalnya kita lihat dari konstruksi hukumnya, yang dimana rumah tersebut atau pemilik PT itu kan tidak tahu kalau uang itu dari tindakan kejahatan. Ke situ dulu. Berarti berarti bumi para Mawisesa ini kita kali 0. Udah, kita gitu. kali 0. Lanjut. Lanjut.
Nah, kemudian kalau kita cerita dari TPPU ini tadi kan, Iya. yang dimana TPPU ini adalah pasal kumulatif yang dimasukkan nih Kak, ya kan? Ya, Alasannya yang pertama dasar hukumnya ialah karena ada tindak pidana asal yang di atas 4 tahun. Itu dulu. betul. Betul. Nah, ya kan? Sepakat. Ya, Ya kan? Iya. Kemudian masuk kepada unsurnya. ya. Ya kan? Membelanjakan Unsurnya mengalihkan- TPPU. Kita Nah, masuk. membelanjakan, mengalihkan, menyembunyikan dan menyamarkan. Betul. Gitu kan? Nah, Betul. jadi kalau misalnya Nikita Mirjani itu kena pasal TPPU sedangkan Mail itu tidak kena pasal TPPU, ya kan? Itu yang janggal kan? Benar tidak? Benar. Ya kan? Berarti Nikita ini sifatnya adalah tunggal di dalam putusan PT. Betul. Nah, kalau kita lihat dalam unsur pasal tadi, orang yang menyuruh melakukan, ya kan balik lagi nih Kak. Ya, orang yang menyuruh melakukan, Kan? Ya kan? ah, Ya kan? Yang Ya. ikut melakukan dan ikut turut serta melakukan dan turut serta melakukan. Nah, itu Kak. Kita Ya. balik lagi. Asal mula nomor rekening ini tadi dari mana? Asal bulan rekening ini dari Nikita Mirzani. Nah, kemudian Nikita Mirjani menyuruh melakukan kan? Transfer Nah. rekening itu. Nah, ya kan? Ya. Setelah itu terjadilah transfer itu. Transfer Nah, itu. makanya itulah kajian dari PT tadi. Makanya Mail itu tidak kena TPPU. Yang kena TPPU adalah Nikita Mirjani karena dialah yang memberikan nomor rekening, ya kan? Kepada Mail, kemudian Mail memberikan kepada DRG. Begitulah konsepnya. Ya. Makanya, tetapi dari pasal kumulatif boleh nggak sih kalau misalnya turut serta? Turut serta itu adalah pelaku. Nah, artinya tidak ada pelaku utama di sini, Kak. Tidak ada pernyataan dari PT yang mengatakan pelaku utama, tetapi mereka berdua atau masing-masing dari pelaku sama-sama melakukan tindakan kejahatan. Begitu. Nah, saya sepakat itu. Jadi misalnya kayak gini loh, Bang Bil. Tapi apakah TPPU itu bisa pelaku tunggal? Loh, tentu bisa Kak, karena tidak terbukti. Contoh tadi TPPU pasif, yang dimana PT tadi itu tidak terbukti dia terlibat karena apa? Bagaimana Dia tidak orang yang mengetahui. dari sumber dana itu? Tunggu, PT tadi tidak mengetahui bahwasanya uang tersebut dari tindakan kejahatan. Kan begitu? Iya, Jadi iya saya PT itu tahu. tidak kena. Iya. Kita kan saya tadi bilang PT ini, Iya. PT Bumi Paramawisesa ini kita udah kali 0 nih misalnya. Betul. Tapi orang yang mentransfer, orang yang apa? Kayak gitu loh. Nah, kalau misalnya di dalam pasal TPPU, siapa yang didakwakan? Begitu Kak, kita balik ke situ, siapa yang didakwakan? Yang didakwakan adalah Nikita Mirjani dan juga Mail, Iya, kan begitu di dalam iya. dakwaannya. Tapi kan Oleh boleh karena gitu, itu- ada pelaku di luar daripada didakwakan. Loh, dari mana? Gak bisa. Hakim memutuskan seseorang bersalah itu tidak boleh jauh-jauh dari ya. Betul, pertama, saya dasarnya mengerti, adalah saya dakwaan. mengerti itu. Tapi kan Yang saya kedua adalah tadi putusan yang kan kedua. begini loh, Bang Bil. Nggak Kita bisa kan di luar dari bertanya, dakwaan itu lompat apakah ke- TPPU itu atau turut serta itu bisa hanya satu orang? Pertanyaannya kayak gitu. Bisa. Sementara hakim enggak, katanya loh Bil, asal katanya loh Bang Bil, turut serta. Kan tadi sudah Ngerti saya nggak? katakan berdasarkan Junto 55 ayat 1. turut Enggak, serta ini kita dia berdasarkan pelaku. katanya. Kita berdasarkan katanya nih, turut serta. Turut serta. Ngerti nggak kata turut serta? Turut serta itu nggak bisa satu orang loh. Di Iya ayat kan? makanya Pak, Junto 55. Nah, Junto gini 55. loh, kata turut serta nih. Sekarang begini, yang menyuruh transfer itu nih kita, ya kan? Tapi yang transfer siapa? Udah itu aja. Nah, kayak gini, makanya ini kelemahannya di sini yang mereka tantrum. Itu aja sih Bang Bil. Subjeknya tadi kan sudah kita tadi kan sudah balik ke asalnya Kak, ke dasarnya, yaitu dasarnya ialah TPPU-nya itu dimasukkan ke dalam pasal kan gitu, kumulatif itu tadi karena ada perbuatan asalnya Kak. Bang, saya ini nggak jauh-jauh Ada loh. pidana Kalau asalnya. saya nggak jauh-jauh loh. Kalau saya nggak jauh-jauh loh. Saya Ya, bukan masa- bicara. masa Saya korban nggak tindak Bang pidana Bil. asal? Nggak. Kalau kita bicara tindak pidana asal itu kita udah tahu semuanya. Kita nggak. Kita konsen aja. Coba kita konsen pada kata turut serta. Udah selesai tuh. Oh, Kak. Itu kan. Iya, kan kita tadi itu- saya bilang putusan ini ada dua kelemahan. Serta Kata itu turut tidak serta dan semata-mata kata orang. menyamaran. Kayak Turut gitu serta loh itu- Bang Bil. Dan Turut ini
Iya, turut serta dan kata penyamaran di situ yang menjadi unsur daripada pasal TPPU, kan? Nah, pertanyaannya pertama, kata turut serta itu kan keluar dari vonisnya. Pertanyaan saya, kalau turut serta itu bisa tunggal enggak? Perasaan saya, kalau turut serta itu adalah lebih dari satu orang. Itu. Terus yang kedua, kalau kata penyamaran berarti memang itu harus mengandung arti disembunyikan atau transaksi yang rumit atau apa di dalam hukum itu. Ini makanya Bang Bil, saya konsep pada kata itu. Kakak dengarkan kayak dulu gitu saya. loh Bang Bil. Ya, kakak dengarkan dulu saya ya, dengarkan dulu saya ini. Turut serta, kakak tadi sudah menjawab bahwasanya pelakunya lebih dari satu. Itu kakak tahu. Ya kan? Itu yang kemudian. Nah, kemudian kan kakak tahu pelakunya lebih dari satu. Itu kakak tahu. Ya kan? Turut serta artinya pelakunya lebih dari satu, itu tahu kakak. Nah, kemudian kalau terkait dengan unsur TPPU ini tadi, kan begini Kak, memang betul. Enggak, saya enggak bicara unsur TPPU, saya bicara pertama bisa kata enggak Bang, abang kita kalau terlalu melebar itu enggak fokus. Abang ngobelku sayang, kalau tidak abangku sayang. Nah, kayak gini loh, kata turut serta. Orang awam aja tahu loh kata-kata turut serta itu lebih dari satu orang. Tapi kajian hukum kenapa satu orang? Tidak kayak gitu loh. Kayak gitu aja loh Bang Bil, itu aja loh. Apakah Bang Bil setuju kalau kata turut serta itu lebih dari satu orang? Setuju saya. Ya sudah, itu aja. Setuju. Nah, kalau lebih dari satu orang. Saya bertanya orang lainnya mana? Itu aja loh Bang Bil. Saya nggak menjudge nggak apa. Saya hanya bertanya. Dari awal dari ini saya hanya bertanya. Bahkan Raffi pun saya bertanya. Dan Raffi pun sampai dengan detik ini nggak pernah memberikan saya jawaban yang pasti. Gitu. Kakak udah tahu putusan bandingnya? Udah aku lihat di PN di SIPP PN Jaksel. Udah. Ini aku waktu ada putusan itu kan aku 3 hari ngedrop. Tapi 3 hari itu aku pakai buat kunjungan ke kalau di kantor itu kan juga ada yang namanya profesor hukum. Kami punya 2. Yang satu itu ada profesor, yang satu ada doktor. Nah, 2 doktor di sini. Nah, itu aku udah konsul, udah bertanya kiri kanan, udah ngejelasin dari awal kan. Ini aku udah konsul kayak gitu. Oh iya, aku highlight lah itu Bang Bil, kayak gitu sayangku cintaku. Iya, nggak masalah, kita kan diskusi nih kan Kak. Iya, kita diskusi. Sayang, iya. Sayang nanti karena Kak Nat marah. Enggak ya. Ngamuk dia nanti. Iya, ngamuk lah dia. Jangan panggil sayang gitu. Iya kayak gitu. Jadi yang kayak gitu aja lah Bang Bil aku tanyakan. Kenapa lah ini kata ada turut serta kok ada nih kita, itu pertanyaanku pertama. Terus yang mana sih yang masuk? Nah, Pak, unsur menyamarkannya ini masuknya di mana? Kayak gitu. Sementara terang benderang ini apa-apa ini terang benderang, nggak ada yang ditutup-tutupin. Kayak gitu pertanyaanku lah Bang Bil, sederhana banget kayak gitu kan? Nah, ini menyatakan terdakwa Nikita Mirzani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan. Ini pasal 27 ayat 2 kan? Oke, kita ke bukan pasal 27-nya. Iya, pasal ya, coba yang TPPU-nya. Di SIPP kan Bang Bil. Juga menyatakan terdakwa Nikita Mirzani sama dengan diterima kau penyuruh ini sama. Gimana nih? Tunggu ya, panjang kali ini. Aku dari screenshotan Bang apa ini? Enggak, baca di SIPP. Bang Iwan.
di grup. Ada di SPPP, lihat banding, ada muncullah di situ. Menyatakan Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dan sengaja turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang. Ada kata itu, turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang, ada Bang di poin 1. Kita baca dari sini ya, keadaan yang meringankan, keadaan yang memberatkan. Kita baca dari keadaan yang memberatkan ya Bu. Enggak, langsung aja gini, mengadili. Enggak, inilah yang memberatkan. Ini adalah salah satu pertimbangan biar kita bisa paham kan bahwa Abang bacanya di ini Bang, bacanya di SIPP terus putusan banding. Jangan putusan yang PN Jakselnya, putusan bandingnya coba. Iya. Ada gitu jelas, paling bawah. Paling bawah terus poin 1. Mengadili titik 1, titik 2 terus poin 1. Terdakwa tidak didasarkan pada tujuan pembalasan akan mengingatkan sifat dan jenis tindak pidana yang terbukti dilakukan terdakwa pidana yang dijatuhkan juga merupakan peringatan keras kepada masyarakat maupun pelaku digital konten ataupun para digital influencer agar tidak melakukan perbuatan yang sama kemudian hari. Bahwa tidak terbukti di persidangan terdakwa memiliki keahlian atau